Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Mawada dengan NIM 22579 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Baik, kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial dalam analisis historis. Yang pertama itu definisi kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah ketidakseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan finansial. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kesenjangan sosial disebut juga ketimpangan sosial karena ketidakseimbangan masyarakat sehingga terlihat perbedaan yang mencolok. Contoh fenomena kesenjangan sosial dilihat dari segi ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa. Faktor utama penyebab kesenjangan sosial karena kurangnya lapangan kerja sampai kemiskinan. Kesenjangan sosial masuk dalam masalah total sosial yang berdampak pada konflik, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga konflik bisa karena masalah hukum, pelayanan publik, birokrasi, pendidikan, agama, dan suku. Ketimpangan sosial ini mengakibatkan ketidakadilan dan kedudukan di lingkungan masyarakat. Perbedaan mencolok ada pada kemampuan finansial dan status sosial masyarakat yang tinggal di lingkungan tertentu. Bentuk ketimpangan sosial ini membuat masyarakat kelas bawah sulit mendapatkan akses hasil pembangunan sampai pendidikan. Kemudian selanjutnya itu penyebab kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama itu faktor-faktor seperti demografi, pendidikan, status sosial, dan praktik korupsi dalam proyek pembangunan. Kemudian yang kedua, tidak efektifnya program pengatasan kemiskinan, dan tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah. Kemudian selanjutnya itu dampak kesenjangan ekonomi. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi yang tinggi hanya menjadikan sekelompok orang menjadi lebih kaya, sementara yang lain tetap miskin. Yang kedua ada kehancuran ekonomi di mana eksploitasi, kelaparan, dan kematian akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian kesenjangan dalam bidang sosial dan ekonomi memperlihatkan bahwa ada jurang pemisah atau ketidakseimbangan antara kelompok masyarakat yang satu dan yang lainnya. Akibatnya terjadilah ketidakadilan dan perasaan cemburu ketika melihat sekelompok masyarakat lain hidup dengan rasa nyaman serta berkecukupan. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di bidang sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya kesempatan untuk memperoleh penghasilan, mendapat kesempatan kerja, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Contoh dampak kesenjangan sosial ekonomi yang pertama, adanya kecemburuan sosial terhadap kelompok lain, di mana kelompok masyarakat merasa cemburu ketika melihat kelompok masyarakat lainnya bisa memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan pokok maupun keperluan lain seperti kendaraan atau alat komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kesenjangan sosial
ekonomi melahirkan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Contohnya kelompok kaya dan kelompok miskin. Kelompok kaya memiliki gaya hidup serba mewah, sedangkan kelompok miskin hidup serba kekurangan. Kemudian selanjutnya ada perbedaan tingkat kesejahteraan. Dalam kesenjangan sosial ekonomi, terlihat jelas bahwa adanya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat, yakni antara mereka yang punya tingkat kesejahteraan tinggi dan mereka yang tingkat kesejahteraan rendah. Kemudian selanjutnya yaitu timbulnya kriminalitas, pengangguran, dan kemiskinan. Kriminalitas muncul karena ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran terjadi karena tidak adanya kesempatan kerja, sementara kemiskinan timbul karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Kemudian selanjutnya yang kedua adanya pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya kesenjangan ekonomi dalam konteks perubahan iklim. Kesenjangan ekonomi dalam konteks perubahan iklim ini sebagai masalah kesenjangan sosial dengan sebagian besar emisi karbon berasal dari produksi bahan bakar fosil yang hanya untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Kemudian selanjutnya ada kolonialisme dan neokolonialisme dalam pengembangan sumber daya alam yang menguntungkan negara-negara maju dan merugikan negara-negara yang berkembang. Krisis iklim yang akan terjadi telah menempatkan perubahan iklim sebagai agenda utama kebijakan global, namun meskipun terdapat ancaman besar terhadap kehidupan mata pencaharian dan lingkungan hidup kita, melawan perubahan iklim terbukti sangat sulit. Tantangan utama yang dihadapi para pembuat kebijakan adalah dampak distribusi transisi iklim tidak didistribusikan secara adil. Hal ini dapat menghambat keberhasilan transisi. Salah satu contohnya adalah Swiss, di mana referendum mengenai undang-undang CO2 yang baru ditolak secara tipis pada tahun 2021. Salah satu kekhawatiran utama di kalangan pemilih adalah meningkatnya biaya rumah tangga yang mungkin timbul akibat kebijakan baru tersebut. Dengan latar belakang ini, penting untuk memahami lebih baik dampak distribusi kebijakan iklim. Seluruh transmisi utama kebijakan penetapan harga karbon terjadi melalui harga energi yang lebih tinggi. Karena permintaan energi relatif tidak elastis, setidaknya dalam jangka pendek, hal ini mengurangi pendapatan rumah tangga yang tersedia untuk pengeluaran selain energi, karena rumah tangga miskin cenderung menghabiskan sebagian besar anggaran mereka untuk energi dan produk-produk terkait energi, maka mereka akan terkena dampak yang tidak proporsional. Namun, harga energi yang lebih tinggi juga mempengaruhi perekonomian secara tidak langsung melalui efek putaran kedua melalui harga dan upah serta pendapatan dan lapangan kerja. Dampak tidak langsung ini mungkin juga dirasakan secara tidak merata di seluruh masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu analisis historis. Sejak Indonesia merdeka, kesenjangan kaya miskin
dan antar wilayah telah menjadi pemandangan yang dapat kita saksikan di sekitar kita. Kesenjangan ini merupakan tantangan keberlanjutan bagi Indonesia, dan berbagai kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah belum mampu mengatasi persoalan kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari materi ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.